kembali lagi nih di Positif Podcast Ngobrolin Tem. Kenalin aku Fafa selaku host di Positif. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa Tem bisa apa sih? Nah, tapi aku gak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani sama Mbak dari mahasiswa Teknologi Pendidikan di Boleh nih buat Mbak di sini untuk memperkenalkan diri. Siapa itu? Dulu ya, dulu aja. Halo semuanya, kenalin nama aku Ferdi. Jadi aku di sini merupakan mahasiswa TEP Angkatan 22. Halo, aku Vidya Ningrum dari Angkatan 21. Halo Mbak Febi, halo Mbak Rwin, selamat datang di Positif ya. Halo. Jadi gini Mbak Fini, Mbak Febi, aku mau ngobrol-ngobrol seputar teknologi pendidikan lah ya pastinya. Teman nih, mungkin Mbak Fini dan Mbak Febi bisa menjelaskan sudut pandang dari teknologi pendidikan itu seperti apa Mbak? Teknologi pendidikannya atau mahasiswa teknologinya? Teknologi pendidikannya dia. Dulu mungkin ya. Ya boleh. Kalau aku sih sebagai mahasiswa yang di jurusan teknologi pendidikan, teknologi pendidikan itu sendiri kayak istilah orang yang bekerja di balik layar pendidikan gitu. Jadi kita yang merancang kurikulum, kita yang membuat bagaimana sih para pendidik dan siswa ini bisa lancar di dalam proses pembelajaran. Jadi seorang teknolog pendidikan ini adalah orang yang merancang segala sesuatu pendidikan itu di balik layar. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang teknolog pendidikan itu juga bisa menjadi seorang guru. Jadi lumayan complicated ya di teknolog pendidikan ini. Dia juga banyak matkul yang mempelajari di luar konteks teknologi pendidikan. Kayak dia mempelajari tentang statistik, dia juga mempelajari tentang desain. Jadi seorang teknologi pendidikan itu adalah bagaimana mengimplementasikan teknologi ke dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif atau pembelajaran itu bisa menjadi sesuatu yang lebih inovatif dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau menurut ini nih, teknologi pendidikan tuh pada layarnya sehingga dibilang ya. Kalau menurut Mbak Febi gimana nih? Kalau menurut aku teknologi pendidikan tuh juga sama seperti Mbak Vini katakan. Orang-orang teknologi pendidikan itu adalah orang-orang yang mempersiapkan bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Kita bisa mempersiapkan seorang pendidik, kita juga mempersiapkan media pembelajarannya gitu. Terus aku pikir juga teknologi pendidikan, teknologi di sini bukan hanya melulu tentang sesuatu yang teknologi yang ada masa kini. Teknologi yang aku maksud itu yang aku pahami itu adalah sistem. Gimana teknologi pendidikan ini sistem untuk membentuk sebuah pendidikan yang baik. Di menurut Mbak Febi ini teknologi pendidikan tuh ya sistemnya pendidikan, metodenya gitu ya Mbak. Oke, kalau berdasarkan sudut pandang dari Mbak Fini dan Mbak Febi terkait TEP tadi, lalu alasannya memilih kuliah di TEP tuh kenapa tuh Mbak? Untuk apa ya? Dulu tuh karena aku dari kecil tuh suka jadi guru ya. Tapi melihat dari sistematika yang di guru di Indonesia tuh lumayan tidak terlalu terkenal gitu ya. Kalau jadi seorang guru gajinya kecil kadang gitu kan. Nah, tapi aku tuh pengen gitu jadi guru. Nah, baik lagi. Terus pas waktu aku lagi search gitu kan, teknolog pendidikan tuh apa gitu kan, masih awam banget. Jadi kayak pas aku baca-baca, lucu juga nih, seru juga. Iya kan? Karena namanya udah lucu gitu. Dari namanya tuh udah teknolog pendidikan kayak keren gitu. Ya udah dari namanya aja keren. Mungkin aku kalau bisa kesana bisa jadi guru juga, bisa jadi seorang yang keren gitu. Karena ya waktu itu kayak mungkin karena aku minatnya di pendidikan kali ya. Jadi ya udah teknologi pendidikan aja gitu. Kalau Mbak Vini kan emang kepikiran untuk menjadi seorang guru dan bergelut di bidang pendidikan. Kalau aku sendiri kalau boleh jujur sebenarnya nggak ada sama sekali kepikiran ada di dunia pendidikan gitu. Karena awalnya kan aku basicnya adalah anak SMA IPA, jurusan IPA yang mau ke teknik justru. Nah, terus habis itu benar-benar udah down banget karena jadi FYI aku keterimanya di jalur mandiri ya di TEP ini. Jadi waktu itu aku gak kepikiran jurusan apa-apa. Terus sama temennya mama yang kebetulan juga guru itu disaranin teknologi pendidikan gitu. Terus habis itu kan aku gak pernah denger nih
Nah, aku cari tahu tuh cuman kayak pengertiannya aja, bener-bener pengertiannya aja. Terus habis itu aku kayak, ah ya udah deh, terserah mama deh, daftar di mana ya udah, yang biayain juga orang tua kan. Ya udah akhirnya pilih teknologi pendidikan. Terus aku sebenarnya di awal juga masih kayak ragu bahkan waktu aku jadi maba. Sebenarnya teknologi pendidikan ini bakal banyak nggak ya itu pengalamannya, prospek kerjanya, betul banget. Terus kayak takutnya menyesal gitu kan, soalnya waktu di maba juga ada seminar itu kan sama dosen-dosen TEP juga, ternyata banyak banget yang merasa salah masuk jurusan TEP tersasar tapi benar gitu kan. Aku belum tahu nih aku benarnya apa beneran masuk bisa di TEP apa enggak. Terus setelah aku jalani, kalau bisa kok ternyata beberapa matkulnya juga aku banget gitu. Jadi alhamdulillah banget, kiranya kalau misalkan aku masuk teknik dan gak jadi masuk TEP, aku gak bakal bisa dapat matkul ini gitu. Iya. Jadi emang bener kalau kata orang tuh kita masuk ke teknologi pendidikan tuh katanya tersesat di jalan yang benar. Iya, susah di jalan yang benar. Oh ya. Karena soalnya itu katanya. Iya, betul banget. Terus nih berarti kan ngomongin mahasiswa ya. Kan sekarang tuh banyak mahasiswa yang kayak depresi, stres atau bahkan sampai yang bunuh diri gitu karena kualitas krisis bingung selama menjadi mahasiswa gitu. Menurut Mbak Feby sama Mbak Vini ini kualitas krisis tuh seperti apa Mbak? Krisis identitas sih lebih. Iya, terus ada Kayak katanya sih pas aku dengar yang quarter life crisis itu terjadi di rentan usia 20-30. Jadi kita ini yang ngalamin lah ya. Jadi kayak krisis identitas, kemudian depresi, stres akan dirinya sendiri. Jadi kita bingung dengan diri kita sendiri. Kayak aku mendefinisikannya seperti itu. Iya, sama sih. Khususnya di dunia TEP sendiri ya. Kan TEP itu bisa fokus di banyak hal juga kan. Jadi aku sendiri juga lagi menggali-gali beberapa hal di TEP yang bisa aku dalami gitu sih. Aku juga lagi nyari apa yang aku suka dan bisa aku geluti nantinya di bidang TEP itu. Jadi kita sekarang juga mencari-cari sebenarnya kita tuh apa Lagi coba semua ya. Passionnya apa, jadi kita coba semua nih. Tuh ya, ntar yang cocok yang mana, itu yang nanti setelah lulus kita geluti. Lagi explore gitu ya. Sebenarnya ada pilih. Terus kalau selama menjadi mahasiswa TEP, berarti pernah mengalami kualitas krisis sih? Ingat banget. Ini sudah ada kan gitu lagi nggak layak Sekarang kayaknya. boleh coba cerita gimana tuh alaminya, tentang apa gitu. Kalau aku dari Mbak sih, ini kayak karena terjebak itu sendiri ya tentang pendidikan. Aku kira awalnya kayak belajar tentang pendidikan dan lain-lain, ternyata kok bahas desain, kok bahas matematika, kok bahas banyak hal gitu. Itu yang membuat aku semakin ini tuh jurusan apa sih sebenarnya gitu ya. Itu sebenarnya aku kemana gitu, bingung di situ karena TEP itu terlalu kompleks menurut aku, jadi aku makin bingung apa sih jurusanku gitu. Aku lebih ke situ karena semakin banyak kompleksnya TEP menjadi kebingungan diriku sendiri kan. Bingung buat melengkapinya gitu ya. Tapi terlalu helikopter view-nya pendidikan banget ya sih Mbak. Jadi kayak terlalu umum gitu matkulnya. Jadi kita mau ke jurusan yang mana tuh kayak bingung gitu. Kalau misalkan pendidikan fisika, kimia, itu kan memang dipersiapkan untuk menjadi seorang guru. Dan memang yang akan diajarkan ya itu gitu kan. Kalau kita kan nggak, kita memfasilitasi pembelajaran, menyiapkan pendidiknya juga. Jadi kayak kadang ya itu tadi kata Mbak Vini tuh jurusannya tuh ngapain sih entah gitu kan. Kita mirip DSKP gitu ya. Nah, di KP juga nggak terlalu mendalami kayak gitu. Kita juga belajar psikologi pendidikan tapi juga nggak terlalu banyak belajar ke sana gitu. Jadi kita dapat ilmu banyak tapi secuil kayak kulit-kulitnya aja gitu loh, nggak mendalami gitu. Jadi mungkin ya kitanya sih yang harus banyak explore ya. Dia lagi-lagi emang harus banyak explore. Ya banyak cari tahu. Pengalaman cari tahu. Terus kalau ngomongin teknologi pendidikan kan di TEP tuh ada dua ranah ya Mbak ya. Terkait ada facilitating learning dan improving human performance. Nah kalau dari Mbak Vini dan Mbak Pevi ini lebih condong ke arah yang mana tuh Mbak? Kalau aku facilitating learning karena lebih ya aku fashionnya di situ selama aja gitu. Sama soalnya aku kira juga awalnya aku nggak di sana ya. Aku awalnya kiranya yang satunya tuh. Terus abis itu aku belajar banyak matkul yang mengharuskan aku belajar banyak software dan aplikasi untuk membuat sesuatu gitu kan. So aku pikir kayak
oh ini juga menarik juga ya, kayaknya kalau misalkan aku belajar lebih banyak aku bisa deh gitu. Jadi lagi interest ke sana, tapi balik lagi akan explore dua-duanya nih. Nanti lebih pengen explore di satu dulu, baru misalnya udah puas langsung ke sana. Nah, semuanya akan dicoba. Ya harus. Berarti sama-sama ya Mbak, sama-sama facilitating learning. Iya. Terus sering. Terus kan aku dengar Mbak Tini dan Mbak Pepi ini yang lebih tahu kan abis dari Malaysia dia Mbak ya. Nah, mau lagi nih. Nah, selama menjadi mahasiswa tech tuh Mbak Tini dan Mbak Pepi udah mendapatkan skills dan pengalaman apa aja tuh Mbak? Boleh nggak sharing gitu? Skill dan pengalaman. Kalau skillnya tergantung proses pembelajaran pas kuliah sih. Jadi aku semisal di satu semester ini ada matkul yang buat software pembelajaran, buat kurikulum itu beriringan sama hal-hal yang aku lakuin. Semisal aku dibuat itu model pembelajaran. Jadi aku diasah tuh gimana sih caranya merancang proses pembelajaran itu. Kayak kita buat medianya, kita buat kurikulumnya. Jadi aku diasah untuk merancang, mengasah dan juga mengimplementasikan bentuk program yang aku buat. Jadi setiap semester tuh beda-beda skillnya yang kita geluti gitu. Dari awal sampai sekarang kebanyakan dari anak tab aku sendiri ngalamin banyak diasah tentang itu ngedesain, kemudian cara bagaimana kita tahu peserta dengan pendidik itu dalam proses pembelajaran itu kayak gimana. Selain itu di tab juga kita diajarin juga cara komunikasi. Istilahnya kayak kita tuh sebagai orang di balik layar tapi harus bisa juga komunikatif gitu. Karena ya kita tentunya harus menjadi seorang guru juga, tidak menutup kemungkinan. Kemudian kalau pengalamannya banyak sih sebenarnya ya. Kalau diceritain hampir 1 jam nih. Pengalaman yang berkesan banyak aftersen. Oke. Kalau bukan kalau nggak pas anak aku nggak bakalan ke Malaysia. Bener ya. Sudah. Pas dulu nggak bakal makan nasi lemak. Oh iya bener. Banyak sih sebenarnya kayak gak pernah tidur, jarang mandi. Kalau kerjain proyekan di kampus kan karena teknik kan. Iya. Teknik pendidikan. Iya, betul pendidikan. Tekniknya pendidikan. Tapi lebih ke ini sih pengalaman yang lucu tuh kalau di keluarga. Kamu jurusan teknik ya? Enggak, teknologi pendidikan. Nah itu kayak yang hal-hal yang kayak gitu bikin rancu gitu. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya emang nggak terkenal itu ya. Cuma jadinya bikin kita tuh kalau ditanyain jurusan ini, itu ngapain? Oh nanti jadi guru. Kalau udah capek nih kadang nanti jadi guru. Kamu iyain aja. Ya betul. Padahal kita udah dari situ kan sebenarnya. Jadi ya ini singgung ya. Ini. Coba pengalaman banyak nih. Kalau misalkan yang pertama ya bahas skill, bener kata Mbak Vini sih di setiap semester kan matkulnya beda-beda. Tapi matkul di TAP itu bener-bener di setiap matkul ya bikin aku nemuin skill-skill baru aku gitu loh. Jadi sebagai anak IPA yang cuman materi dan teori aja ya. By the way aku tidak IPA. Ya kan? Jadi nambah skillnya tuh banyak sebenarnya kalau di TAP soalnya bener-bener praktek, bener-bener bikin gitu. Terus satu ini lagi, aku pikir untuk dibuat media pembelajaran itu yang penting menarik, yang penting lucu, apalagi buat anak-anak TK, SD gitu ya. Tapi ternyata nggak itu doang, ada prinsip mayor yang harus sekarang ya, oh ternyata ada aturannya ya, ternyata ada ketentuannya ya. Gak pasti ngasal gitu, gak pasti harus berpatok sama. Nggak harus lucu doang, jadi ya gitu deh, harus ngeiniin fisik mayornya itu, mendalami lagi. Kalau masalah pengalaman ya, banyak banget. Yang pertama kali maba itu aku kira aku mau menjadi anak yang diem, mau anak-anak yang di bidang akademik doang. Ternyata ketemu sama kakak-kakak yang keren-keren. Jadinya aku sempat ditawarin untuk ikut organisasi, ikut lomba, ikut ini itu. Akhirnya waktu ikut lomba juga alhamdulillah ada yang nyangkut 2. Yang pertama tim yang aku ketuain sendiri itu aku ada berkesempatan ikut lomba di FIPCIP namanya, dan alhamdulillah dapat yang juara 2 pembelajaran digital. Terus habis itu yang kedua lulus di itu tingkat nasional LIDM. Berdua ini juga ya. Coba dong kita
di ramanya kita saingan gitu. Tapi kita ya jurusan bingung, tapi ya tetap saling doang karena satu jurusan kan. Terus kemarin juga sempat ke Malaysia yang akhirnya kayak orang-orang yang sebelumnya meng-underestimate jurusan aku karena kan waktu lulus SMA kayak teman-teman aku beneran dapetin jurusan yang mereka mau gitu loh, sedangkan aku enggak. Jadi aku kayak merasa sedih kan, tapi kayak aku balikin lagi, wah mereka nggak dapetin yang aku dapetin loh, jadi kayak bersyukur banget gitu. Terima kasih Tep gitu, dosen. Sampai tahu di TED tuh kayak nih ya sebenarnya kalau kita nih ada ya kayaknya kan sebenarnya Kalau kalian yang nggak diem doang, ya sebenarnya privilege kita tuh banyak sebagai anak banyak. kita punya laptop, kita punya difasilitasi fasilitas overall kan kita punya kasih banyak tahu ya kayak orang-orang dosennya juga enak-enak gitu loh. Kalau kitanya mau, aku pernah dengar kata Pak Citra dosenku, dia bilang sebenarnya mahasiswa tuh kompetisinya banyak, tapi mereka tuh males gitu loh. Nah itu yang harus jadi PR. Iya, jadi mahasiswa tapi harus ya udah ayo gitu Cari tahu, bener-bener cari informasi, bener-bener up to date gitu loh. Betul. Soalnya kita juga bahkan apa yang tugas-tugas yang kita bikin sekarang itu bisa kita kompetisiin, bisa kita jual bahkan ya nggak sih Mbak? Kalau desain terus kalau misalkan kita bisa bikin aplikasi untuk pembelajaran itu bahkan bisa kita cuankan gitu. Dari ya lomba juga nggak cuma dapat sertif, juga dapat cuan gitu kan sebenarnya. Betul lagi. Jadi kan di TEPku tuh ada matkul yang biasanya ngerjain project dan itu dapetin bintang-bintang ya, atensi. Nah itu ngebuat aku tuh dari maba itu punya jiwa ambisnya itu loh. Jadi kompetisi muncul ketika ada matkul ini. Jadi kayak setiap semester kita tuh ditantang gitu loh. Kalau di TEP ditantang buat ngerjain satu project, gimana project itu harus diselesaikan dengan tepat waktu. Nah karena hal itu aku jadi semakin punya rasa jiwa ambisnya tuh tinggi gitu. Selain di matkul kayak jiwa ambisnya itu bakal kayak tetap ada meskipun di luar matkul gitu loh. Jadi kayak itu tadi ikut lomba-lomba, semakin banyak ikut lomba jadi semakin penasaran gitu loh. Kayak aku bisa menang lagi gitu. Kayak mau nyoba lagi deh gitu kan. Kayak penasarannya tuh di situ, pengalamannya tuh di situ. Kita nggak bakalan dapat pengalaman kalau kita mau nyari pengalaman. Iya gitu. Jadi jiwa ambisnya terbiasa gitu ya buat lomba-lomba. Keren sih dari Mbak Pepi. Nah ini pengalaman di apa ya? Sama aja. Jadi kita nih ngomongin skill dan pengalaman gitu. Terus hal apa yang ingin ditingkatkan dari Mbak Vini dan Mbak Pepi untuk skill dan pengalaman ke depannya? Makin banyak pengen ikut lomba ya? Iya. Makin pengen banyak ikut lomba, terus makin pengen banyak bagi-bagi ilmu sama, karena udah punya adik tingkat nih, pengen ngasih ilmu ke mereka gitu loh, biar mereka yang juga nggak yang stuck di situ aja, karena TEP tuh luas banget dan kesempatannya sangat gede banget. Buat skillnya sendiri, karena aku masih semester 3, mau ikutin aja dulu, ngikutin matkul-matkulnya, pasti kan nambahin skill lah nanti aja. Kalau aku lebih ke sih sebenarnya kayak pengen semua karena di TEP banyak gitu. Iya, pengen diimplantasi. Iya, yang pengen diimplementasikan banyak, tergantung nanti matkul-matkul apa yang sekarang kan matkulnya lumayan sedikit ya, jadi kayak lebih ya udah sekarang pengen belajar public speaking mungkin ya, karena itu juga penting kan. Sama aku tuh pengen bisa mengasah skill membuat game program gitu-gitu. Mungkin pengen aja itu sih. Dan terima ya berdasarkan skill dan pengalaman tadi. Selain itu tadi menurut Mbak Vini dan Mbak Pepi, mahasiswa TEP tuh bisa melakukan apa aja sih Mbak? Ya itu tadi, kalau misalkan ada tugas-tugas membuat project atau gimana, aku nyaranin sih untuk dimaksimalkan ya, nggak yang asal selesai dengan deadline. Tapi itu tuh salah satu fasilitas gitu loh, kita bisa bikin suatu produk dan bisa konsultasi dengan orang yang ahli di bidang itu, jadinya bisa sempurna dan kita bisa kembangkan apa yang kita bikin projectnya gitu. Sama lagi?
Apa ya? Mahasiswa tep apa mahasiswa? Mahasiswa teh. Mahasiswa tep. Iya. Kalau maba skill ya. Skill yang Ya, hal apa yang bisa dilakukan gitu. pertama Begadang. Sebenarnya itu sambil begadang ya, skill begadang. Bisa begadang. ya, karena ada pokoknya begadang wes. Karena begadang tugas kalian nggak bakal selesai gitu loh. Kalau aku mending begadang sampai pagi dibanding aku pulang matkul. Itu satu. Kedua komunikatif. Iya, benar-benar. Pinter ngomong. Karena kalau nggak pinter ngomong tuh susah gitu loh. Apa lagi ya? Kreatif ya. Harus banget. Iya. Karena di ITEP selalu bikin project sih. Karena kalau program kita nggak kreatif, Iya. para aspek nggak yang Gak tertarik. revisi iya. Harus kreatif sama inovatif ya, inovatif. Suka lihat-lihat referensi di sana jadi Pinterest atau di mana gitu. Sama apa ada bingung. Oh, jangan mau buat aja sama cutting. Itu sih. Kayak jangan malu banget sama yang namanya aduh takut banget udah nanya gitu. Padahal cutting tuh sumber dari sumber gitu. Iya, banget sih. Mana yang ramah, yang mana? Ya harus ramah, harus komunikatif. Soalnya aku baru kerasa di TikTok keluarganya ini banget tuh. Apalagi waktu maba nggak sih, kita tiap ketemu sama Ati sama siapapun tuh yang benar-benar set bareng gitu, jadi kayak halo sih warga, iya betul namanya ya Allah, tapi ya udah banget ya, halo kenal gitu kan, nggak tahu namanya dulu, iya itu cuma anak tet, iya jangan lama betul ada sendiri kita juga ada rasa lama gitu loh, ternyata kan halo tet bersatu iya betul. Nah, berarti banyak ya teman-teman yang bisa dilakukan buat mahasiswa TEP itu, asal dari kalian sendiri juga mau explore ya, dan nyari pengalaman gitu, mencoba hal baru. Nah, ini yang terakhir nih, Mbak Tini dan Mbak Feby, pesan dan tips buat mahasiswa TEP, terutama buat maba sih. Iya, Ya udah dijelasin ya. yang buat ini yang lagi ongoing. Kalau enggak aku dulu ya. Kalau misalkan buat maba TEP, apa ya? Jangan nyelesain tugas-tugas doang, men. Tanya-tanya cutting, banyak yang deket-deket sama cutting. Terus ya itu tadi sih, banyak tanya. Soalnya kalau kalian mengawalinya hanya dengan menyelesaikan tugas-tugas doang, kalian nggak, menurut aku ya benar sih menyelesaikan tugas-tugas itu penting, tapi itu bukan suatu start yang cukup di situ aja gitu. Start kalian tuh harus benar-benar oke gitu buat lanjutin ke step-step selanjutnya. Jadi jangan meng-underestimate diri sendiri juga, jangan merasa cukup lah istilahnya jadi maba, kayak jangan cepet puas. Ya bener sih ya, habis berjuang waktu SBM, SNM dan lain-lainnya, kalian udah dapat tempat kuliah, itu jangan puas di situ aja gitu, karena banyak banget yang bisa kalian gali dari TEP gitu. Terus buat kakak-kakak cutting ini pokoknya ya itu juga jangan merasa puas juga, yang semangat juga kuliahnya. Terus semakinlah menginspirasi adik-adiknya, karena jujur aku terinspirasi tuh dari cutting-cutting aku ya, karena banyak banget pencapaiannya di angkatan 20, 21 tuh kan. Wow, kayak mereka keterima di magang ini itu, terus abis itu mereka juga ikut lomba ini itu tuh menang mulu. Kayak aku tuh pengen juga gitu loh kayak gitu kan. Jadi buat angkatan aku sendiri juga, yuk guys, kita cari info ke cuttingnya. Jadi ke lomba-lomba, kita curi-curi ilmunya gitu. Kalau dari Mbak Bini, kalau aku karena masih maba ya harus curi start dari awal gitu loh. Karena aku dulu menyesal pas maba tuh diem-diem aja gitu, karena mungkin angkatan corona ya, angkatan online. Jadi kayak yang nggak tahu nih cutting aku tuh yang mana sih gitu, belum mencari explore tentang TEP itu dunianya kayak gimana. Nah karena sekarang udah offline ya teman-teman yang maba-maba, jadi ya udah curi start dari sekarang, curi start ya, Cari info-info ke cutting. yap. Jangan jauh-jauh dari cutting ya. Kalau bisa enggak, best friend mau gitu, best friend aja. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman terkait pesan dan tips dari Mbak Vivi dan Mbak Feby. Terima kasih ya Mbak Vivi dan Mbak Feby atas kesempatan waktunya untuk ada di positif.
Ini kaget ya diundang tiba-tiba. Iya, kaget ya. Waduh. Jadi itu tadi ya teman-teman sharing terkait seputar mahasiswa tech bisa apa sih. Semoga bisa memberikan motivasi, pengalaman, dan juga insight baru buat teman-teman mahasiswa tech terutama. Terima kasih Mbak Bini, Mbak Bevi, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di Positif selanjutnya. Dadah.